Di lautan yang menjadi saksi sejarah peperangan Rusia, berdirilah satu sosok yang tak mencari sorotan, tapi selalu menjadi penentu di setiap pertempuran. Dialah Ropucha-class, kapal pendarat amfibi yang sederhana wujudnya, tapi luar biasa dalam perannya. Selama puluhan tahun, kapal ini menjadi jembatan antara laut dan darat, mengantarkan pasukan, kendaraan, dan harapan menuju garis depan. Ia bukan kapal yang dipuji karena kemewahan, tapi karena ketangguhan. Bukan karena kekuatan senjatanya, tapi karena kemampuannya bertahan di situasi paling berbahaya. Ropucha-class adalah lambang ketekunan dan keandalan armada Rusia. Sebuah legenda laut yang terus berlayar, tak peduli zaman dan badai yang menghadang. Kapal Ropucha, atau dalam kode NATO disebut Ropucha-class Landing Ship, merupakan kapal pendarat tank LST yang dirancang sejak tahun 1970-an oleh galangan kapal di Polandia atas permintaan Uni Soviet. Namanya mungkin terdengar aneh karena Ropucha dalam bahasa Rusia berarti katak. Namun, justru nama itu menggambarkan perannya dengan sempurna. Seperti katak yang hidup di dua dunia, darat dan air, kapal ini mampu beroperasi di laut, lepas sekaligus mendarat langsung di pantai, menurunkan pasukan dan kendaraan tempur tanpa perlu dermaga. Secara desain, Ropucha bukan kapal yang besar atau mencolok. Panjangnya sekitar 112 meter, dengan bobot penuh mencapai 4.000 ton. Tapi, daya angkutnya luar biasa. Kapal ini bisa membawa lebih dari 500 ton muatan, termasuk belasan kendaraan lapis baja atau tank, serta ratusan prajurit lengkap dengan perlengkapan tempurnya. Di bagian depan kapal, terdapat pintu rem besar yang bisa dibuka ke bawah, memungkinkan tank dan truk turun langsung ke pasir pantai. Inilah yang disebut Direct Beach Landing Capability, kemampuan yang hanya dimiliki oleh sedikit kapal di dunia. Selama puluhan tahun pengabdiannya, Ropucha telah menjadi saksi bisu berbagai operasi militer, dari masa Perang Dingin hingga konflik modern. Kapal ini digunakan untuk memindahkan pasukan, logistik, hingga amunisi berat ke berbagai wilayah operasi. Dalam masa damai, ia berperan dalam misi kemanusiaan, mengangkut bantuan ke daerah bencana, atau mengirim suplai ke pangkalan terpencil di Kutub Utara. Namun, di masa perang, perannya berubah drastis menjadi jalur utama pengiriman pasukan ke garis depan. Kekuatan utama Ropucha justru terletak pada kesederhanaannya. Tidak ada radar canggih, tidak ada rudal besar, tapi ia punya struktur yang kuat, mesin yang andal, dan daya tahan luar biasa. Filosofi desainnya sederhana. Buatlah kapal yang tidak rumit, tapi mampu bekerja di segala kondisi. Itulah yang membuatnya tetap dipakai hingga hari ini, bahkan setelah 4 dekade berlalu. Ketika Perang Rusia-Ukraina pecah, Ropucha kembali tampil di panggung utama. Beberapa kapal dari kelas ini aktif beroperasi di Laut Hitam, mengangkut kendaraan lapis baja, amunisi, dan logistik menuju Crimea serta wilayah selatan Ukraina. Namun, kehadirannya juga membuat kapal ini menjadi sasaran empuk. Pada Desember 2023, kapal Novocherkassk, salah satu unit Ropucha, hancur akibat serangan rudal jelajah Ukraina di pelabuhan Feodosia. Ledakan besar itu terekam kamera warga, memunculkan bola api raksasa di langit malam. Banyak yang mengira kapal itu membawa sesuatu yang lebih berbahaya, mungkin bahkan senjata nuklir. Tapi, laporan resmi kemudian menyebutkan bahwa kapal tersebut hanya mengangkut amunisi konvensional dalam jumlah besar, termasuk drone kamikaze dan peluru artileri. Tidak ada tanda-tanda adanya senjata nuklir atau kontaminasi radioaktif. Insiden ini menjadi bukti bahwa Ropucha tetap berada di garis depan perang modern, menghadapi ancaman rudal presisi dan drone yang bisa menyerang kapan saja.
Meski bukan pembawa senjata nuklir, Ropucha tetap punya peran strategis yang sangat besar. Dalam setiap operasi amfibi, keberhasilan pasukan mendarat di pantai bergantung pada kemampuan kapal ini menembus serangan dan tetap bertahan. Menariknya, beberapa kapal Ropucha juga diketahui beroperasi di luar perairan Rusia, bahkan hingga ke Laut Tengah dan Afrika Utara. Pada tahun 2024, sebuah laporan menyebutkan kapal Ropucha pernah berlabuh diam-diam di Libya. Banyak yang menduga kapal itu membawa kendaraan militer dan peralatan tempur untuk mendukung sekutu Rusia di kawasan tersebut. Namun, seperti biasa, operasi semacam itu dilakukan dalam kerahasiaan tinggi tanpa konfirmasi resmi. Itulah yang menambah aura misterius dari kapal tua ini. Kapal yang tampak sederhana, tapi selalu muncul di tempat-tempat yang penuh rahasia. Kini, setelah lebih dari 40 tahun berlayar, Ropucha masih menjadi tulang punggung armada pendarat Rusia. Kapal ini mungkin tidak secanggih Ivan Grand Class, tapi sudah terbukti tangguh di berbagai medan, dari Laut Baltik hingga Laut Hitam. Generasi barunya, Ropucha 2, hadir dengan sistem navigasi digital, perlindungan elektronik, dan kemampuan membawa muatan lebih besar. Namun, filosofi dasarnya tetap sama, sederhana, kuat, dan bisa diandalkan. Ropucha adalah cerminan filosofi militer Rusia. Buatlah sesuatu yang tidak rumit, tapi mampu bekerja di segala kondisi. Ia bukan simbol kemewahan militer, melainkan simbol ketahanan dan keandalan. Dalam era peperangan modern yang penuh dengan teknologi tinggi, justru kapal seperti inilah yang menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Mungkin Ropucha bukan kapal yang memukau pandangan. Ia tidak punya rudal besar atau radar canggih. Namun, tanpa kapal ini, setiap operasi pendaratan akan kehilangan jantungnya. Selama masih ada perang di laut, selama Rusia masih membutuhkan kapal amfibi, Ropucha akan tetap berlayar, kokoh, setia, dan selalu siap mengantarkan pasukan ke garis depan. Sebuah kapal sederhana yang diam-diam menjadi legenda di lautan dunia.